Kembali ke money management lagi ya. Money management. Kembali ke money management. Nah, tadi saya tanya berkaitan dengan modal. Kenapa harus ditanya modal? Karena nanti urusannya dengan money management. Money management ini apa sih? Money management ini ya bagaimana kita mengelola modal kita supaya supaya terjaga dari kondisi-kondisi yang tidak diinginkan ya. Jadi kalau kita modal, kalau kita dagang, punya modal 100 juta, kan tidak mungkin dibelanjakan semuanya. Tidak ada cash flow di sana nanti. Begitu nanti barang tidak laku, kita mau makan apa ya? Tidak semuanya barang itu laku, tidak semua yang kita dagangkan itu bisa terjual dengan baik. Sama dengan trading. Trading misalnya modalnya 1.000 dolar. Tidak mungkin 1.000 dolar ini diresikokan semuanya. Karena kalau diresikokan semuanya, nanti yang ada kita kehabisan cash flow. Jadi kalau ada harga yang murah kita tidak bisa beli, gitu ya. Dan ini beda dengan trading, beda dengan dagang atau dengan real dagang. Kalau real dagang tidak laku ya biasa kita tunggu aja. Kalau ini tidak bisa kena margin kalau kita. Jadi kalau trading online itu kena margin, sehingga ada batasan dana kita yang kita setorkan itu ada batasan untuk marginnya gitu ya. Kalau tidak kuat menahan marginnya maka bisa habis. Itu bedanya. Kalau trading manual konvensional dibiarkan tidak apa-apa, kalau ini tidak bisa, harus dengan money management yang sehat dengan resiko yang sudah kita hitung. Contoh modal 1.000 misalnya. Contoh modal 1.000. Nanti yang kita hitung apa? Dari modal ini yang kita hitung nanti tentu target. Setelah kita tahu target, maka nanti resiko itu harus kita perhitungkan juga. Ada target resiko. Sehingga kalau modal kita sudah kita siapkan, maka harus tahu berapa duit yang nanti akan kita tradingkan. Berapa duit yang nanti kira-kira saya resikokan ketika marketnya berbalik. Tidak ada yang pasti dalam trading itu. Jadi kalau misalkan kita entry tidak pasti profit, sehingga harus siap dengan resikonya. Nah, kembali ke targetnya. Kalau kita modalnya misalkan 1.000, targetnya berapa? Target ini ada dua. Ada target yang sifatnya personel, ada target yang sifatnya realistis dagang. Ada target yang sifatnya personel atau kebutuhan perseorangan. Yang realistis itu 1 bulan ya kisarannya antara 5 sampai 20%. Ini per bulan. Jadi yang realistis itu target itu antara 5 sampai 20%. Kenapa antara? Karena beda kemampuan. Mereka yang tidak mampu 1 bulan 20%, kalau dipaksa nanti akan habis modalnya. Sehingga kemampuannya harus menyesuaikan. Kalau kemampuannya tidak mampu dengan 20%, maka gunakan 10%. Kalau 10% tidak mampu, belum mampu, maka gunakan 5%. Ibaratnya kita menahan beban atau memikul beban. Kalau kemampuan kita hanya 20 kilo dikasih 50 kilo, nanti bisa patah semuanya. Nah, itu berkaitan dengan skill, kemampuan. Jadi menyesuaikan. Kalau ada yang bilang saya 1 bulan bisa 20%, saya 1 bulan bisa 15%. Ya mereka kalau mampu tidak masalah. Tapi ada sebagian banyak orang yang tidak bisa dengan angka itu. Karena keterbatasannya. Skillnya belum punya, kemudian pengalamannya juga belum ada. Sehingga ambilnya ya sesuai dengan kemampuan dulu. Gitu ya. Ada target yang realistis, ada target yang personel. Personel ini berkaitan dengan target perhitungan kita. Misalnya begini. Saya biasa kerja di kantor 1 bulan itu dapat gaji misalnya 20 juta misalnya. Sehingga kalau saya trading paling tidak
minimal harus sama dengan di kantor, gaji harus minimal sama, yaitu 20 juta tadi. Dari mana kita menghitungnya ya? Tentu dari kebutuhan kita, kebutuhan makan, kebutuhan sekolah, kebutuhan listrik, air, dan mungkin cicilan yang lain, cicilan-cicilan apalagi enggak tahu ya. Yang terpenting total dalam 1 bulan itu misalnya saya butuh 20 juta atau 2000 dolar. Maka ini bagian dari target personil. Kalau target personil, targetnya ini sudah ketemu ini, maka modalnya nanti menyesuaikan. Kalau kita target sudah kita ambil, sudah kita tentukan, maka modalnya harus mengikuti. Ya, jangan modal 1000 minta 1 bulan 2000, itu tidak tahu diri nanti. Yang ada kita akan jatuh di tengah jalan. Mungkin bisa saja 1 bulan 2 bulan, tapi tidak menjamin untuk jangka panjangnya. Jadi untuk personilnya, target personil itu bisa dihitung ya, bisa dihitung. Silahkan dihitung kebutuhan kita berapa, atau saya punya rencana untuk ini dan itu, dihitung semuanya berapa ketemunya, baru nanti menyesuaikan dengan modal kita butuhkan berapa, baru ketemu nanti di sana. Yang berikutnya, selain target itu ada resiko namanya ya. Dalam trading itu tidak selalu profit, tidak selalu untung, ada kalanya nanti harus mengambil resiko. Sehingga di awal harus kita siapkan resikonya. Sama dengan di target. Ini resiko, ada resiko yang realistis, artinya yang biasa dipakai. Ada resiko berdasarkan personil juga ya. Artinya begini, kalau resiko yang realistis, yang umum dipakai, itu biasanya per transaksi itu 1-2% resikonya dari modalnya. Sedangkan personil itu berdasarkan kita ya, kita sendiri yang membuat keputusan. Tiap orang beda, tiap orang punya tingkat kecemasan berbeda, sehingga ada yang sampai 5%, sehingga ada yang sampai 20% ya. Ini tentu masing-masing punya pilihan nantinya. Yang terpenting ada realistisnya di sana ya. Kemudian personil ini silakan diikuti nanti, silakan disesuaikan dengan kondisi kita. Saya misalnya hanya mampu meresikokan 2%, tapi orang lain bisa 5%. Kenapa? Karena beda orang, beda kemampuan, beda modal juga. Orang yang punya modal banyak, orang punya uangnya banyak ya, dia hanya mengambil 10% dari uang itu, maka dia bisa meresikokan 5-10%. Sementara misalkan saya hanya punya uang 20 juta, saya pakai semuanya untuk trading, maka tentu berbeda nanti. Walaupun ibaratnya sama-sama modalnya ya, tetapi karena yang satunya punya backup, yang satunya tidak ada. Yang satunya backupnya banyak, uangnya banyak, yang satunya hanya ini, sehingga akan membuat tingkat kecemasan itu berbeda ya. Makanya perlu namanya ada resiko yang bersifat perseorangan ya, keputusan pribadi. Bisa 5%, bisa 10%. Semakin tinggi tentu peluang untuk market berbalik semakin besar ya. Kalau semakin dekat nanti semakin banyak, semakin sering kesentuh namanya stop loss. Nah, ini adalah bagian dari nanti penyelesaian. Apakah kalau kita menggunakan scalping juga butuh resiko seperti ini? Sangat butuh sekali ya. Karena nanti berkaitan dengan batasan resikonya. Pasar kalau sudah berbalik, maka segera ikuti saja. Ya, tentu berbaliknya nanti ada perhitungan ya. Kapan nanti ini berbalik, kapan ini hanya koreksi. Oke, ada 3, ada modal, kemudian ada target, ada resiko.